Halo teman-teman, saya di sini akan membandingkan mengenai dongeng Nusantara antara Timun Mas dan Momotaro. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman, supaya kalian mengetahui notifikasi terbaru dari channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk kepada pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Selly Marsalina. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Sinopsis Timun Mas. Kisah ini berada di Jawa Tengah, yang hidup seorang janda bernama Mbok Serini. Sejak ditinggal oleh suaminya beberapa tahun lalu, ia hidup sebatang kara. Ia pun tak memiliki anak. Ia mengharapkan kehadiran seorang anak. Akan tetapi harapan itu pupus karena sang suaminya telah meninggal dunia. Ia selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dapat diberikan seorang anak. Pada suatu malam, harapan itu datang melalui mimpinya. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh sesosok makhluk raksasa yang menyuruhnya pergi ke hutan, tempat ia biasa mencari kayu bakar untuk mengambil sebuah bungkusan di bawah sebuah pohon yang sangat besar. Setibanya di hutan, ia segera mencari bungkusan di bawah pohon yang besar itu. Betapa terkejutnya ketika menemukan sebuah bingkisan yang dikiranya adalah seorang bayi, tetapi ternyata hanyalah sebutir biji timun. Dan raksasa tersebut menyuruhnya segera menanam biji timun itu untuk mendapatkan seorang anak perempuan. Akan tetapi, raksasa mengingatkan bahwa ketika anaknya telah dewasa harus menyerahkannya untuk dijadikan santapannya. Sampailah pada hari yang telah dijanjikan oleh raksasa itu. Mbok Serini belum menemukan jalan keluar untuk menyelamatkan anak perempuannya tersebut. Tiba-tiba ia menemukan sebuah akal. Ia menyuruh Timun Mas agar berpura-pura sakit. Dengan begitu, raksasa tidak akan mau menyantapnya. Saat matahari mulai senja, raksasa itu mendatangi gubuk Mbok Serini dan meminta anak tersebut. Akan tetapi, Mbok Serini mengatakan bahwa anak tersebut sedang sakit keras, dan raksasa pun meminta Mbok Serini berjanji untuk menyerahkan anak tersebut ketika telah sembuh. 2 hari kemudian, raksasa itu pun datang untuk menagih janjinya kepada Mbok Serini. Ia sudah tidak sabar lagi ingin membawa dan menyantap daging timun mas. Namun, ketika ia hendak menangkapnya, Timun Mas segera berlari sekencang-kencangnya. Raksasa itu pun mengejarnya. Dan terjadilah kejar-kejaran antara makhluk raksasa itu dengan Timun Mas. Setelah berlari sangat jauh, Timun Mas mulai merasakan kelelahan. Sementara raksasa itu semakin mendekat. Akhirnya, ia mengeluarkan bingkisan pertama yang berisi biji timun. Selanjutnya, ia melemparkan bungkusan yang kedua yang berisi jarum dan membuka kembali bungkusan yang ketiga yang berisi garam lalu menebarkannya. Seketika itu pula hutan yang telah dilewatinya tiba-tiba berubah menjadi lautan luas dan dalam. Namun raksasa itu tetap berhasil melaluinya dengan mudah. Sang Timun Mas pun mulai cemas karena senjatanya hanya tersisa satu. Karena jika senjata tersebut tidak berhasil melumpuhkan raksasa itu, maka tamatlah riwayatnya. Dengan penuh keyakinannya, ia pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika itu pula, tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba menjelma menjadi lautan lumpur dan tewas seketika. Maka selamatlah Timun Mas dari kejaran dan santapan raksasa itu. Dengan sekuat tenaga ia berlari. Timun Mas berjalan menuju ke gubuknya untuk menemui ibunya. Melihat anaknya selamat, Mbok Serini pun langsung berucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sejak itu, Mbok Serini dan Timun Mas hidup berbahagia. Sinopsis Momotaro. Cerita ini sudah berlangsung ratusan tahun berlalu ke belakang.
Diceritakan tentang pasangan suami istri. Ia sudah menjadi kakek dan nenek yang hidup sangat sederhana di pinggiran desa. Nah, walaupun mereka telah hidup bersama sekian lama, namun keduanya belum mempunyai anak keturunan. Mereka hanya tinggal berdua saja dalam rumahnya yang sangat sederhana. Namun sang kakek dan nenek tidak merasa menyesal dalam keadaan demikian. Mereka menerima apa adanya yang telah dikaruniakan Tuhan kepada mereka berdua saat ini. Tibalah ketika sang kakek sedang mencari kayu bakar yang biasa dia lakukan setiap hari di hutan, dan sang nenek yang tengah mencuci pakaian di sungai tidak jauh dari rumah mereka yang ada di pinggiran hutan desa tersebut. Ketika ia sedang asik-asiknya melakukan pekerjaan, sang nenek tersebut menemukan buah yang sangat besar karena dibawa oleh air sungai yang cukup deras dan melewati tempat si nenek yang sedang berada di pinggiran sungai. Dan segera sang nenek menggapai buah yang besar itu secepat kilat. Ketika diserahkannya buah tersebut kepada kakek, akan tetapi sebelum menyentuhnya, buah tersebut telah terbelah dengan sendirinya. Dan di tengah-tengahnya nampak seorang bayi lelaki yang langsung menangis dan sangat kerasnya, dan membuat kedua orang tersebut menjadi bingung apa yang harus mereka perbuat untuk saat itu. Sejak saat itulah mereka berdua mendapatkan momongan yang mereka harapkan sekian lama, dan mereka menjadi sangat bahagia mendengar kehadiran sang Momotaro yang lucu. Waktu berlalu cepat sekali, tidak terasa sang bayi tersebut telah tumbuh menjadi seorang anak yang kuat dan cerdas sekali cara berpikirnya. Dia mampu mengungguli kemampuan semua anak-anak tetangganya yang lain yang hidup berdampingan di desa tersebut. Dengan demikian, dia menjadi anak yang sangat terkenal di kampung desa sebagai anak yang cerdas dan baik hati. Dan yang paling terkenal dengan sang anak adalah ia memiliki tenaga yang kuat sekali dan tiada rasa takut oleh siapapun, namun selalu membela yang benar. Pada suatu hari, lain biasanya sang anak tersebut menghadap untuk memohon izin akan pergi ke suatu tempat yang cukup jauh. Ia akan pergi ke pulau hantu yang meresahkan daerah sekitarnya. Baru juga beberapa langkah ia meninggalkan kampungnya, ia diikuti oleh seekor anjing, seekor gagak, dan juga seekor monyet. Ketiga hewan tersebut menjadi anak buah Momotaro yang akan membela kebenaran di atas kejahatan sang hantu. Ketika sampai di tujuan pulau hantu, Momotaro langsung mengunuskan pedangnya dan langsung membunuh semua yang melawan. Semua dibuat kalang kabut oleh ulah yang dilakukan sang Momotaro yang perkasa. Sang monyet yang berjuang dengan tombak yang dibawanya, dan dia pun membantai puluhan musuh yang mendekat dengannya tanpa ampun lagi. Sementara sang gagak yang gesit dan tidak kalah garangnya, dengan pedang yang dibawanya di tangannya yang terhunus tajam, telah banyak musuh yang mati di tangan dengan tusukan yang dibuatnya. Dalam satu bangunan yang sangat besar, terdapat ratusan hantu yang sedang pesta minuman yang memabukkan, dan menjadi kaget karena banyak hantu yang terluka lari ke tempat tersebut. Namun tanpa memberi kesempatan yang berarti, semua hantu yang mencoba melawannya tidak diberi ampun lagi. Mereka semua dapat dikalahkan dan dilempar dengan mudah sekali oleh sang Momotaro yang terkuat di Jepang kala itu. Karena memiliki hati yang bersih dan selalu berbaik hati, Momotaro sebenarnya memberikan ampun kepada jenderal hantu dengan perjanjian. Sehingga berita yang sangat menghebohkan ini telah didengar sang bidadari dari kerajaan atas angin. Untuk itu sang Momotaro pun diberikan kembali hadiah yang sangat banyak. Dan kini mereka dan kedua kakek neneknya hidup bahagia untuk selamanya. Perbandingan antara dongeng Nusantara, Timun Mas, dan Momotaro.
Perbandingan terhadap kedua karya sastra tersebut tidak pernah terlepas dari unsur struktur pembangun cerita yang memiliki kaitan antara teks yang satu dengan teks yang lainnya, sehingga dapat mengakibatkan adanya persamaan dan perbedaan antara kedua karya tersebut. Persamaan dan perbedaan antara kedua karya ini akan saya paparkan. Dalam cerita Timun Mas, latar belakangnya berada di Indonesia, sedangkan Momotaro dengan latar belakang Jepang. Dalam kedua karya ini memiliki persamaan terhadap tokoh utamanya. Dongeng Timun Mas ini, Mbok Serini yang ditinggal mati oleh suaminya mengharapkan kehadiran seorang anak, dan dalam dongeng Momotaro, sang nenek dan kakek mengharapkan anak setiap siang dan malam. Selanjutnya, dalam proses memiliki anak, pada kedua cerita ini memiliki persamaan dan perbedaan. Pada cerita Timun Mas, Mbok Serini ini mendapatkan mimpi bertemu dengan raksasa. Ia menyuruhnya untuk datang ke hutan, tempat biasa ia mencari kayu dan mengambil bungkusan yang berada di bawah pohon yang besar. Raksasa tersebut menyuruhnya menanam benih timun jika Mbok Serini ingin memiliki anak. Dan saat membelah timun tersebut, Mbok Serini melihat bayi seorang perempuan. Sedangkan pada cerita Momotaro, ketika sang nenek mencuci pakaian di sungai yang tidak jauh dari rumahnya, ia melihat buah yang hanyut terbawa arus sungai dan dengan cepat buah tersebut digapai. Buah tersebut terbelah dengan sendirinya dan menampakkan seorang bayi laki-laki. Maka persamaan kedua cerita tersebut yakni mengharapkan seorang anak, sedangkan perbedaan pada kedua cerita ini yakni pada cerita Timun Mas ini, Mbok Serini mendapatkan anak perempuan dari buah timun. Sedangkan pada cerita Momotaro, ia mendapatkan anak laki-laki dari buah momo. Selanjutnya, ada perbedaan terhadap apa yang terjadi pada kedua cerita tersebut. Dalam cerita Timun Mas, Mbok Serini ini memikirkan bagaimana cara melindungi anaknya agar tidak menjadi santapan raksasa. Sedangkan dalam cerita Momotaro, sang anak meminta izin kepada sang kakek dan nenek untuk membasmi kejahatan yang meresahkan di daerah sekitarnya. Selanjutnya, adanya persamaan akhir penutup kebahagiaan dalam kedua cerita tersebut. Yang berhasil selamat dari raksasa dan kembali bersama Mbok Serini sehingga merasakan kebahagiaan. Sedangkan pada cerita Momotaro, yakni keberhasilan sang anak melawan para hantu dengan mengambil kembali barang yang telah dicuri dan diberikan kembali ke hadiah yang banyak, dan sang anak serta kakek dan nenek merasa hidup bahagia. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai perbandingan dongeng Nusantara Timun Mas dan Momotaro. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.